tentang makmum yang ketinggalan 2 rukun sehingga batal. Yang ingin saya tegaskan, rukunnya itu kan gerakan. Nah, disebutkan kan di situ misalnya rukun, misalnya ruku wa tuma'ninahu. Apakah 2 rukunnya itu termasuk tuma'ninahnya atau dengan gerakan yang berbeda? Artinya misalnya kita ruku dan tumaninah itu kan, nah itu dihitung 1 rukun atau 2 rukun dengan termasuk tumaninahnya. Sehingga bagaimana seorang makmum dikatakan tertinggal 2 rukun? Apakah apabila imamnya sudah sampai itidal atau sampai sujud lagi? Itu mohon penegasannya, Mang Aib, Ustaz Aib. Terima kasih, itu aja. Silakan Mang Aib. Halo Mang Aib, silakan Mang Aib. Sebentar. Hilang dia. Halo Mang Aib. Oh, mungkin yang lain ada yang menambahin yang dinamakan 1 rukun itu, 2 rukun itu. Coba Mang Mumu, sudah silakan Mang Mumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya itu rukun af'alnya Mang Doni. Jadi kan rukun dalam sholat yang jumlahnya 13 itu terbagi 3 ya. Ada rukun qalbi, rukun qauli, dan rukun fi'li ya, atau af'al. Yang dimaksud tertinggal 2 rukun itu adalah rukun fi'linya gitu, rukun fi'linya. Jadi kalau tumakninah kan di setiap rukun fi'li itu ada tumakninah. Jadi pada saat kita masih berdiri kemudian imam ruku, nah itu berarti kita tertinggal 1 rukun. Nah ketika imam bangun dari ruku i'tidal, nah itu berarti kita tertinggal 2 rukun fi'li. Jadi yang saya pahami adalah rukun fi'linya. Nah, pada kasus sholat tarawih yang imamnya bacaannya cepat misalnya ya, untuk yang 20 rakaat sholat tarawihnya, itu di Fathul Mu'in dibolehkan pada saat, dulu pernah jadi kajiannya Ustaz Ja'far ya, waktu di kajian subuh di pesantren Nurul Imdad ya. Jadi pada saat makmum tidak keburu baca Fatihah, terus imam keburu langsung ruku, maka boleh kita melanjutkan Fatihahnya pada saat ruku gitu. Itu ada pendapat di dalam kitab Fathul Mu'in seperti itu. Ya. Jadi yang disampaikan oleh Mang Doni tadi yang saya pahami adalah di rukun fi'linya. Jadi tumakninah di situ tidak dihitung. Nah, kemudian yang kedua, nanti mungkin ada tanggapan dari para guru yang lain, ngomong yang lain, mungkin kalau pendapat saya kurang tepat gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan sujud yang dilamakan, itu memang acuannya ada di hadis riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ya. Di situ Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Ya, jadi momentum yang terdekat gitu seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah, yaitu pada saat bersujud. Fa'aksiru ad-du'a, maka perbanyaklah doa pada saat sujud itu. Maka tidak sedikit di antara kita yang memahami itu akhirnya melamakan sujud dan diprioritaskan di sujud yang terakhir. Maksud saya sebetulnya sih bukan di sujud terakhir saja ya. Di sujud-sujud sebelum terakhir juga, di rakaat pertama juga tidak masalah sebetulnya. Tapi anjuran aksirud doa ini bagi yang sholat sendiri, bagi yang sholat sendirian atau sholat sunnah yang dianjurkan tidak berjamaah gitu ya, maka boleh melamakan sujud dengan memperbanyak doa. Nah, bagaimana dengan sholat berjamaah? Nah, ini ada satu hadis yang disampaikan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Abu Daud, bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Nah, kalau sholat salah seorang di antara kalian berjamaah ya dengan orang lain, falyukhaffif, maka hendaklah memperingan gitu. Fa inna finnas ad-dha'ifa was-saqima wa dzal hajati. Karena sesungguhnya di antara orang-orang yang sholat berjamaah itu ada yang lemah, ada yang sedang sakit, ada yang punya keperluan lain gitu ya. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi, kalau sholat sendirian,
falyutawwil masya'a, maka dia boleh melamakan sekehendaknya gitu. Nah, ini yang dijadikan anjuran oleh para ulama, boleh memperbanyak doa itu pada saat sholat sendiri atau sholat sunnah yang dilakukan, dianjurkan tidak berjamaah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kalau yang doa yang selain yang tadi Mang, yang tidak, yang selain yang apa dianjurkan Nabi ya, atau dari Nabi yang pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab tadi gimana? Yang Mang Ayib minta di-sharing tadi. Ya, kan dalam ibadah sholat itu tidak boleh ada ucapan lain selain ayat Quran, gitu ya, ayat Quran ataupun zikir yang warid dari Rasulullah SAW, termasuk doa. Jadi pada saat kita menyampaikan satu kalimat, meskipun itu doa, gitu ya, jadi kita menambah ucapan lain di luar yang ditentukan di dalam sholat, maka batal sholat kita, gitu ya. Nah, kecuali yang warid dari Rasulullah SAW. Itu yang saya pahami. Oh, ya. Terima Terima kasih Bang Mumu.